Mata Najwa Takeover dan kita akan kembali mendengar cerita dari Rumah Sakit UI Depok. Silakan Dokter Irandi. Baik. Ya, sekarang kita sudah sampai ke pintunya IGD malam ini. Mari saya dulu ya. Oke, sudah di IGD, kemudian belum apa-apa kita sudah disambut suatu tabung oksigen. Ya, memang kenyataannya ternyata kita karena sudah over okupansi alias sudah berlebihan jumlah orang yang mesti dirawat, kita mulai menggunakan oksigen dari sumber luar, bukan lagi dari sumber oksigen di hidung yang biasanya ada salurannya. Ya. Kemudian kita langsung masuk ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Defri. Nah ini kita bisa melihat ya kondisi bahwa ini bukan kondisi ideal dalam sebuah rumah sakit. Ya. Ini di darurat ya? Ini begini, untuk komplain. Ya. Yang seharusnya RSUI itu daya tampungnya mungkin ada 6 atau sekian. Kita over hingga 25 malam ini. 25 pasien. Dan pagi-pagi saya lihat juga ada yang terpasang duduk di sebelah sini. Di sebelah bangku paling ini. Dokter Ir, ini IGD-nya khusus yang untuk COVID atau nyampur sama yang lain? Sayang sekali karena memang kasusnya begitu banyak ya. Jadi kita full COVID dulu untuk di RS rumah sakit ini. Jadi untuk kasus-kasus lain sementara nggak diterima dulu? Ada khusus, ada ruangan khusus, tapi paling tidak hingga malam ini tidak ada kasus pun, hanya mampu menampung 1 kasus, 1 bed saja. Gitu. Kemudian ini untuk yang sekarang kita lihat untuk yang derajat berat dulu ya. Mungkin biar kita lihat realitanya bagaimana. Di bagian sini banyak yang menggunakan ventilator, NIV, atau kanal hidung arus tinggi, atau bahasa Inggrisnya HFNC, begitu disebutkan juga oleh Jawa. Dan kita juga bahkan di sini kita masih memerlukan oksigen tabung karena memang sudah tidak ada tempat lagi. Kemudian pojok pun juga ada pasien di sini, tapi tadi mungkin sudah bergeser ke rawat inap. Oke, di sini juga kita ada ruang operasi untuk yang positif COVID. Malam ini tentu saja tidak ada jadwal ya, mungkin di besok ada. Oke. Dan ini semua kalau berkenan. Dan ini semua masih di emergency ya? Bukan bangsal rawat inap ya? Bukan bangsal rawat inap. Bukan bangsal rawat inap. Jadi kita bertahan 25 pasien dan perlaporan pagi kita ada 20 yang untuk dikasih ICU, sementara kita full ICU di 18 tempat tidur. Ya ampun. Mungkin bisa di-share dok, jumlah tenaga medis yang malam ini berdinas ada berapa orang itu? Paling tidak untuk IGD itu hanya 3 dalam 1 kali shift. 3 orang untuk IGD ya. Jadi bayangkan 25 pasien ini hanya hanya bisa karena petugas kesehatan yang turun itu 3 orang, pertama dokter umum dan perawat. Gitu. Ini kalau kita masih ada waktu dan mungkin ada delay sekitar 1 menit kurang. Bisa teruskan dok. Ya. Teruskan. Kita masuk dulu ke lift sambil kita lihat langsung ICU ya. Kalau untuk obat-obat sendiri gimana dok? Mencukupi atau udah mulai berkekurangan juga? Ya ini sepertinya mereka masih di dalam lift ya. Iya. Ini masih di dalam lift nih Mbak Nana, jadi mungkin sinyalnya kita tunggu sebentar. Iya. Tadi kita lihat Mbak Nana gimana ruangan, itu masih di emergency ternyata. Betul. Belum ngomong bangsal rawat ya. Betul. Artinya pasien datang dengan berbagai kondisi yang ringan, namun bukan ringan ya, dengan gejala pasti mereka take care, mereka handle. Yang berat tadi masuk ke ruang isolasi yang lebih khusus ya. Nah ini udah tersambung, kita bisa. Oke, Dokter Irandi, permasalahan obat-obatan gimana dok? Cukup atau gimana? Permasalahan obat-obatan sebenarnya sih ini isu nasional ya, karena memang salah satu obat standar yang banyak digunakan di pengobatan COVID, ada yang memang secara impornya kita berkurang karena memang stok globalnya bermasalah. Dan untuk di RSUI sendiri sempat terjadi kekosongan, walaupun akhirnya kita lakukan stocking emergency. Untuk saat ini mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau flow pasien ya terus-terusan seperti ini ya tak ada pilihan lain, mungkin kita akan kehabisan obat.
Oke. Sekarang dokter ada di ruangan mana nih? Saya berada di ICU COVID. ICU COVID Mhm. yang seharusnya dari tadi 25 orang, sekitar 20 indikasi untuk masuk ICU, tetapi ternyata penuh sampai sekarang. Karena memang pasiennya masih perlu ditangani di ICU. COVID-19. Sejauh ini mortality rate-nya gimana, Dok? Mortality rate-nya tingkat Dari yang kematiannya, masuk dirawat ICU, perburukan apa? Angka kesembuhannya lebih tinggi atau angka kematiannya yang lebih tinggi? secara umum masih angka kesembuhannya lebih tinggi ya, walaupun dalam proses menuju kesembuhannya tentu perlu waktu, yang juga artinya akan menahan laju masuk pasien yang menunggu di bawah tadi. Ya, ini jadi kita ada pasien dengan, untuk ICU mungkin sebagian besar sedang ventilator ya. Mhm. Berapa lama, Dok, biasanya dirawat di ICU? Terus, kalau untuk secara umum ya, median atau nilai median itu paling bisa sampai 2 minggu. Udah jarang juga kita dapat pasien yang sampai 3 minggu atau 4 minggu. Cukup lama ya? Jadi bayangkan kawan-kawan kita, pasien-pasien kita yang di bawah, halo, nih perawat-perawat rekan-rekan berjuang kita dari rumah sakit ini. Bayangkan untuk menunggu sampai selama itu. Memang pada akhirnya mungkin akan sembuh selama perawatan di IGD, atau sayang sekali akan meninggal selama di IGD. Jadi memang sudah beredar juga ya di media sosial mengenai menentukan prioritas dari pasien mana yang sebenarnya akan lebih memberikan manfaat kalau dirawat di ICU. Jadi memang dalam keadaan seperti ini yang sangat amat tidak ideal, bahasa kasarnya ya, kita jadi milih-milih nyawa. Seperti itu. Ini masih di lingkungan ICU. Silakan perawat lagi. Terus ini masih ICU juga. Beberapa juga ini juga sedang menjalankan mesin cuci darah ya, RRT. Ya. Dan beberapa juga kadang harus teropong paru, bronkoskopi. Biasanya kami dari tim COVID, dari spesialis parunya akan melakukan bronkoskopi. Tapi itu pun menyerah. Per kemarin sore alatnya rusak. Alat apa yang rusak? Harus menunggu lagi. Bronkoskopi. Bronkoskopi. Iya. Jadi bronkoskopi, mungkin bisa dijelaskan Dokter Ir, kenapa Baik. pada kondisi pasien seperti apa sampai harus perlu bronkoskopi supaya pemirsa bisa paham? Baik, jadi teropong paru atau bronkoskopi itu adalah alat untuk melihat kondisi di dalam saluran nafas. Dia bentuknya seperti mungkin masyarakat lebih familiar endoskopi atau kolonoskopi, itu buat saluran cerna. Jadi untuk paru pun juga ada. Dalam kondisi COVID ini tidak jarang juga kita lakukan bronkoskopi. Tujuannya untuk satu, melihat di saluran nafasnya apakah ada dahak yang terkumpul atau mungkin, nah ini saya juga melihat polanya pada tsunami kasus yang sekarang pada usia muda, saya sering melihat pasiennya ini batuk darah. Nah itu mungkin fenomena baru yang masih kita perlu dalami lagi, yang bisa kita evakuasi atau ambil darahnya melalui bronkoskopi. Oke. Dokter Iradi, mungkin satu pertanyaan saja, Dok. Saya ingin tahu Ya, Mbak Nana. pasien-pasiennya sekarang rata-rata apakah memang usia lanjut atau lebih muda, atau pasien dengan komorbid, atau pasien yang sebetulnya sehat dan kuat tapi kemudian juga terpapar COVID, secara umum bagaimana, Dok? Baik, kalau kita melihat mungkin dari yang terberat dulu ya untuk pasien ICU, saya lihat di sini yang tadinya sebagian besar usia tua kemudian dengan penyakit penyerta atau bahasa yang sedang kena sekarang komorbid itu lebih dominan. Cuman makin sini saya lihat usia muda dengan atau tanpa komorbid pun juga bisa masuk ICU. Gitu. Kalau untuk yang rawat biasa pun juga dengan tingkat penuh orangnya itu bornya udah di atas 100% juga, campur sih masih ya. Cuman yang saya lihat itu semakin untuk tsunami kasus yang kali ini lebih banyak menjadi banyak pasien dengan usia muda dengan atau tanpa komorbid. Nah itu yang harus kita hati-hati. Ya, jadi tetap semua harus diperhatikan ya, Dok ya.
Jadi asumsi bahwasanya muda itu relatif aman, nggak juga ternyata ya. Iya, COVID seperti tidak melihat usia ya. Iya, iya. Baik, Dokter Irandi, terima kasih untuk gambarannya di Rumah Sakit UI Depok. Dan setelah ini kita akan break sebentar untuk selanjutnya kembali ke segmen berikutnya. Kita akan melihat situasi di Lamongan dan Kudus. Tetap di Mata Najwa.